Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana atina husna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan tilawah surat Al-A'raf ayat 156 sampai 159 insyaallah. Halaman 170. Yang kita awali dengan ta'awud. Ta'awud basmalah masuk ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Fatihah, masuk ayat berapa? Bismillah. Ayat keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ayat 4. Kalau basmalahnya ayat pertama. Intinya surat Al-Fatihah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim maliki yaumiddin. Ada berapa kata di situ? Ada berapa kata? 3 ya. 3 atau 2 boleh. 3 itu berarti 1 Malik, kemudian yang 2 Yaum, yang 3 Ad-Din. Nah, tapi Yaumuddin itu bisa dikatakan 1 kata karena kata majmuk, hari akhir atau hari pembalasan. Ya, katakanlah 3 kata di sini, ada Malik, ada Yaum, ada Ad-Din. Malik atau Malik Yaumiddin ini kalau kita lihat i'rabnya berarti dia sebagai naat atau sifat ya, daripada kata sebelumnya yang dimaksud adalah Allah ya. Ya, sifat daripada Allah. Di situ kan ada dari Bismillah sudah ada Allah di situ, kemudian Alhamdulillah ada Allah di situ. Ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim juga maksudnya mensifati Allah. Ini Maliki ini juga sedang mensifati ya. Mensifati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah disebut di sini sebagai Maliki. Sebagai Malik. Nah, kata ini sekaligus mudhof ilaih, nanti yaum ya, ini terus sambung-sambung mudhof ilaih ya. Intinya kalimat ini merupakan sifat daripada kalimat atau kata Allah Subhanahu wa taala. Ini secara i'rabnya. Kemudian kita lihat kata perkatanya. Kata Maliki itu ada yang membaca Maliki panjang, ada yang membaca Maliki ya pendek. Ya kalau kita dalam surat Al-Anas ya, dalam surat Anas dibaca panjang pendek. Pendek. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin panjang pendek. Hah? Maliki apa? Maliki ya, panjang ya. Kalau surat An-Nas Malikin Nas gitu kan. Dalam surat An-Nas kita baca pendek Malikin Nas ya. Dalam surat Al-Fatihah kita baca panjang. Ini bacanya hafaz ya. Kalau bacaan yang lain ada yang beda juga. Ya, ada yang membaca pendek juga. Ya. Ada yang baca Maliki yaumiddin ya, ada. Kemudian bahkan ada yang membaca panjangnya itu di Mali ya gitu. Maliki ya, Maliki yaumiddin. Ada lagi yang baca panjangnya di K, hanya di isbah ya. Maliki yaumiddin ada ya. Jadi kalau dengar seperti itu tidak kaget ya, atau tidak menyalahkan
Yang karena riwayat daripada bacaan itu ada berapa? Yang masyhur ada 7 yang disebut dengan qiraah sab'ah. Itu secara umum sama, tapi nanti pada hal-hal tertentu ada yang berbeda. Bahkan ada qiraah asyrah, itu juga mutawatir sebenarnya qiraah asyrah juga. Nanti ada qiraah arba'ata asyar juga ada. Nah, kita patokannya kan qiraah dari hafiz itu. Nah, yang biasa kita dengar, yang harus kita ketahui tidak boleh dicampur-campur. Ya, kalau kita belajar qiraah dari ulama satu, ya baca itu. Ya. Kalau dalam sholat misalnya baca qiraahnya hafiz ya hafiz. Nanti baca qiraahnya kisai ya kisai terus gitu. Dalam satu sholat. Rakaat pertama baca hafiz, rakaat kedua pakai kisai misalnya ya tidak boleh. Ya. Dan tidak boleh asal niru, ya, melu-melu boy nggak boleh, karena ada pakemnya, gitu. Ada sanadnya. Krungu wong ngomong wadduhe, melu-melu bacane wadduhe. Gitu. Ya, ini tentang qiraah saya bukan ahlinya lah ya. Ada macam-macam qiraah tadi. Nah, untuk kalimat tadi Maliki yaumiddin bisa Maliki yaumiddin bisa Maliki yaumiddin bisa Maliki yaumiddin bisa Maliki yaumiddin. Ya. Dan semuanya sahih. Ikhwati fillah sanallahu wa iyyakum ajmain. Kata Malik dengan Malik ini yang masyhur ya, dua bacaan. Itu maknanya bisa dikatakan sama. Tapi kalau kita terjemahkan ya antara Malik dengan Malik, kalau Malik itu kalau panjang berarti pemilik ya, pemilik. Kalau panjang Maliki berarti pemilik. Malikul kitab ya. Pemilik buku. Hada milki, ini milikku. Nah, itu menjadi bahasa Indonesia, milik. Ya. Jadi milik itu dari bahasa Arab. Ya, ya milikku jadi. Milki, hada milki. Gitu. Maliki itu pemilik. Nah, kalau Malik artinya raja. Ya, raja. Ini kalau terjemah. Jadi kalau Malik sohib ya Rob, kalau Malik adalah al-mutasawwir ya, al-mutasawwir. Kalau Malik yang memiliki, kalau Malik berarti yang berkuasa, yang apa namanya bahasa Jawa ini apa sing bau raksa istilahnya ya. Secara umum samalah keduanya. Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki kerajaan di hari akhir, Allah yang berkuasa penuh di kerajaan hari akhir. Ini kata Malik atau Malik. Ya. Kemudian yaum, yaum adalah hari, hari. Ad-din. Nah, di sini ad-din. Ya kalau yaum ya hari-hari itu ya. Ad-din ada, jangan salah, ad-dain ya. Tulisannya sama, ad-dain. Nah, kalau ad-dain artinya apa? Hutang. Ya, kalau ad-din artinya apa? Ad-din ini artinya banyak. Ad-din itu bisa berarti az-zul, al-khudu'. Ya, jadi ketundukan itu bisa. Jadi kalau agama ya ad-dinul khalis itu kan ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, itu di situ ketundukan. Nah, din di situ ketundukan atau bahasa kita agama.
Ad-din itu salah satu makna. Kemudian ad-din juga bisa bermakna al-jaza. Al-jaza, balasan. Ya. Nah ini yaumuddin, ini hari pembalasan. Kalau kita terjemahkan di sini, Malik yaumuddin adalah hari pembalasan, al-jaza. Ad-din di sini al-jaza. Kemudian ad-din juga bisa bermakna hisab, perhitungan. Ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas, adalah orang yang dana nafsahu. Dana di situ din, ya, artinya adalah muhasabah, orang yang menghitung-hitung dirinya. Ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang EQ-nya tinggi. Itu yang bisa dikatakan cerdas dalam artian kita, tapi cerdas secara syar'i berarti orang yang betul-betul menggunakan akalnya adalah orang yang dana nafsahu. Dia menggunakan akalnya untuk muhasabah. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia terus beramal untuk bekal setelah matinya atau bekal dalam kehidupan akhir. Itu baru orang yang cerdas, al-qayyis. Kemudian ad-din juga bisa berarti amal, ya, atau amal. Ada kata pepatah kama tadinu tudan. Ya, kama tadinu tudan. Artinya apa? Sebagaimana kamu beramal, maka demikianlah kamu akan dibalas. Jadi tadinu din di situ artinya amal, kemudian tudan itu juga dari kata din, ya, artinya adalah dibalas. Ya, tadi. Jadi makna din itu macam-macam. Bisa amal, bisa balasan, bisa perhitungan, bisa apa lagi? Ad-din tadi, az-zullu, ya, wal khudu. Yang empat. Nah, kata maliki yaumiddin berarti yang merajai atau yang memiliki. Di situ ulama lebih menafsirkan yang merajai. Siapakah raja hari ini? Limanil mulkul yaum, gitu kan? Allah nanti menantang. Limanil mulkul yaum. Untuk siapakah kerajaan hari ini? Nanti di hari kiamat. Tidak ada, ya. Lillahil wahidil qahhar. Kecuali hanya Allah yang maha esa, yang maha memaksa. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa dirinya Maliki Yaumiddin, raja, ya, bisa dikatakan raja di hari kiamat, apakah berarti hanya menjadi raja di hari kiamat? Di dunia tidak menjadi raja? Gimana? Di dunia, di alam dunia ini kan belum kiamat, ya. Rajanya siapa? Allah jadi raja apa tidak? Allah jadi malik apa tidak? Saat ini? Ya iya kan? Nah, tapi kenapa dikatakan Maliki Yaumiddin, jadi raja pada hari kiamat? Berarti sekarang belum, bukan seperti itu maksudnya. Ya, di sini tidak berlaku mafhumul mukhalafah, ya. Ini kan Allah jadi raja dari kiamat, sekarang belum. Ya, tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin, Allah menjadi raja di hari kiamat itu zuhuru mulkuhu, itu ya. Jadi jelas kerajaannya itu sangat jelas. Tidak ada kerajaan lain lagi nanti. Itu nanti di hari kiamat.
Kalau sekarang ya Allah raja di raja, tapi kan masih ada makhluk-makhluk yang mengaku raja. Ya, sekarang masih banyak makhluk-makhluk yang mengaku raja. Ada yang mengaku raja kecil, ya, tawadu raja kecil, saya raja kecil. Ada yang mengaku raja di raja. Ada yang mengaku raja besar, ada yang mengaku raja di raja. Raja di raja itu apa? Rajanya raja. Itu sombong sekali. Dalam sejarah peradaban manusia ada dua kerajaan paling besar, kerajaan kafir paling besar. Yang pertama adalah kerajaannya Namrud, zamannya Nabi Ibrahim. Itu raja kafir paling besar, Namrud. Kemudian yang kedua adalah Raja Bukhtanasr, bukan Firaun. Bukan Firaun. Firaun cuma Mesir, ya, kecil Firaun itu, cuma Mesir. Mesir seberapa luas? Ya. Bukhtanasr itu Irak, Iran, Persia itu kan luas banget. Terus sampai bahkan kekuasaannya ke Palestina waktu itu. Bukhtanasr. Ya, Raja Namrud juga. Raja Namrud kan wilayah aslinya kerajaannya, kotanya itu di Irak, ya, Babylon. Sama Bukhtanasr juga. Ini dua raja kafir paling besar disebutkan. Berarti Persia Romawi kalah. Nah, dua kerajaan Muslim atau Tauhid, ya, paling besar, satu kerajaan Sulaiman. Ya. Yang kedua kerajaannya siapa? Setelah Sulaiman siapa? Hah? Bani Umayyah gitu. Ya. Surat Al-Kahfi siapa? Dzulqarnain. Ya, dalam surat Al-Kahfi disebutkan Dzulqarnain. Itu raja timur, barat, utara, selatan, ya, Dzulqarnain. Tapi nggak jelas, ya, Dzulqarnain itu di mana, wilayah kekuasaannya, kemudian tahunnya, hidupnya kapan, nggak jelas. Tapi sosok Dzulqarnain jelas ada, pasti ada. Artinya begini, jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau beliau ya ada di akhir-akhir ke sini setelah Sulaiman misalnya, insya Allah catatan sejarahnya lebih jelas. Itu menunjukkan bahwa beliau itu ada jauh di sana. Bisa jadi seperti itu, ya, bisa jadi. Ini Dzulqarnain. Atau sebenarnya di sini ya cuma kita saja nggak paham, karena ada nanti yang mengatakan itu ada di zamannya Nabi Ibrahim, Dzulqarnain itu. Tapi kemudian ada yang mengkait-kaitkan dengan data sejarah, yang dimaksud dengan Dzulqarnain adalah Sirus yang Agung. Ya, Sirus yang Agung itu penguasa Persia, sama juga penguasa Persia, yang bisa menyatukan antara ya wilayah bisa dikatakan sekarang Iran, Irak gitu ya. Nah, itu Raja Sirus yang Agung. Wallahu a'lam bishawab. Ini Dzulqarnain. Itu Muslim atau bertokoh. Ini raja-raja di dunia, ada raja kecil, raja besar, raja di raja. Dan istilah raja di raja itu haram. Nggak boleh. Rajanya raja. Raja di raja itu pasti untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia tidak bisa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kerajaan-kerajaan di dunia, ya, mereka muncul menamakan dirinya sebagai Malik, sebagai raja, ya, sebagai Malik, ya, mempunyai mulk, mempunyai kerajaan, ya, bahkan nanti sampai saking pongahnya minta dijadikan Tuhan, disembah seperti Firaun, ya, laknatullah alaih. Di dunia seperti itu.
Tapi nanti yaumiddin, hari pembalasan berarti hari setelah kiamat. Jadi kita ada di alam ruh, masuk alam kandung, masuk alam dunia, nanti masuk ada alam barzah, ya, kiamat kecil terjadi pada masing-masing makhluk hidup. Sebelum sampai pada kiamat besar itu namanya alam barzakh. Ya, semuanya akan melewati alam ini, termasuk yang mati pada hari kiamat, karena setelah kehancuran itu tidak langsung kebangkitan. Ya. Setelah kehancuran alam semesta, itu tidak langsung dibangkitkan, kan tidak. Ada jeda. Jedanya berapa lama? 40-an. 40 apa? Ulama lebih pada pemahaman 40 tahun. Ya. Jadi dari sangkakala kehancuran sampai sangkakala kebangkitan itu sekitar 40 tahun. Nah, berarti kan mereka di barzah juga. Yang mati pada hari kiamat, ya mereka juga mengalami alam barzah. Nah, baru kebangkitan. Dan kebangkitan di situ nanti kan macam-macam prosesnya. Hari kiamat, qomat kiamatuhu, hari kiamat, hari kehancuran. Nah, proses dari kehancuran alam semesta kemudian kebangkitan. Nah, ini kebangkitan berarti baru kehidupan akhirat, ya, mulai kehidupan akhirat. Tadi barzah dikatakan pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Namanya barzah itu juga artinya pembatas. Ya, jeda. Ya. Jadi biar nanti di alam akhiratnya bareng-bareng. Bareng-barengnya mulai kapan? Hari kebangkitan itu. Nah, hari kebangkitan nanti di mahsyar kumpulkan. Di suatu tempat yang baru, padang yang sangat luas, rata, putih, tidak ada cekungan, tidak ada sungai, tidak ada laut, tidak ada sumur, tidak ada danau, ya, rata. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan. Ini sudah bukan bumi, sudah diganti. Kalau kebangkitan itu masih di bumi. Ya, ketika orang dibangkitkan dari kubur itu masih bumi yang kita tempati. Artinya saat kiamat bumi ini tidak hancur lebur. Saat kiamat itu gunung meletus rata mungkin. Ya. Kemudian laut meluap, tidak hanya air yang meluap, sampai luapan api yang dari laut. Kata fujirat dengan sujirat itu beda. Luapan api, luapan air. Ya. Nah, seperti ini kondisinya, digoncang gempa, ya, luar biasa. Tapi tidak hancur lebur, tidak, belum, ya, tidak. Kenapa? Nanti dari situ manusia akan dibangkitkan. Ya, jadi kebangkitan kita ada di bumi yang kita tempati. Nah, setelah itu baru diganti. Bumi ini diganti, langit diganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nah, hari di mana bumi diganti, langit diganti, bukan lagi bumi yang kita tempati. Di situ nanti mahsyar itu di situ udah ganti. Nah, kondisinya betul, matahari didekatkan, panas luar biasa. Ya, secara umum, tapi nanti ada orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah. Tidak hanya sab'atun itu salah satunya, ya, 7 diantaranya. Nanti amal-amal lain juga bisa yang menjadikan orang dapat perlindungan di hari tersebut. Ya. Artinya kalau padang mahsyar itu masa penantian yang sangat panjang, ya, sangat menyusahkan. Orang tenggelam atau banjir keringat sesuai dengan takaran kemaksiatan dan kekafirannya. Ada yang banjir keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pusar, ya,
sampai dada, bahkan sampai ke mulutnya. Ini sesuai dengan amal perbuatan. Banjir lokal berarti ya, banjiran oleh keringatnya sendiri. Tapi orang-orang yang ahli sholat misalnya, ya ahli ngaji, itu disebutkan penantian di mahsyar itu seperti berdirinya saat mereka sholat. Insya Allah. Ya. Orang-orang yang biasa sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penantian mahsyar yang sangat panjang itu dirasakan seperti berdiri saat sholat saja. Ya, Insya Allah. Ya, itu kan mengerikan sekali kan kalau digambarkan bagaimana kehidupan mahsyar itu. Ini yaumuddin, ini sudah. Ya, sudah mulai hari pembalasan. Orang sudah diperlakukan sesuai dengan amalnya waktu di dunia. Ya. Orang-orang yang sombong dibangkitkan, dihinakan mereka. Orang-orang yang pengecut, ya, lari dari perang, ada tanda khusus, ya, dicap sebagai orang yang lari dari perang, ya, dan lain-lain, macam-macam kondisinya. Ini sudah. Setelah mahsyar, ya, nanti ada syafaat uzma namanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi Muhammad SAW. Ini syafaat khusus bagi Rasulullah SAW. Ya, yang lain Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa angkat tangan. Ya, syafaatul uzma, mohon pada Allah agar segera diadakan hari persidangan. Nah, sampai pada hari persidangan, yaumul hisab, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab. Ini semua rangkaian yaumuddin. Nah, hisab itu di sana ada beberapa prosesi. Prosesi penyerahan catatan amal, prosesi pembacaan catatan amal, ya. Kemudian prosesi apa? Interogasi. Ya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Ini hisab. Ya. Jadi dibagi catatan amalnya. Iqra kitabak, ya, bacalah catatan. Ada 99 lembar catatan amal kita, masing-masing lembar lebarnya sejauh mata memandang. Jangan dipikirkan apa beruh. Ya, itu alamnya sudah beda. Apakah catatan kita merah atau biru? Ya, ibaratnya kalau kemaksiatan, catatan merah 99 lembar. Suruh dibaca, sudah dibagi, suruh dibaca, kemudian nanti disidang. Di situ ada hisaban yasira, ada hisaban asira. Hisab yang mudah, ada hisab yang berat. Hisab yang mudah seperti apa, hisab yang berat seperti apa. Kalau hisab yang berat, atau hisab yang mudah dulu ya, hisab yang mudah, itu disebutkan dulu kesalahan-kesalahannya. Ya, kamu dulu begini, kesalahannya disebutkan. Lemes apa mboten? Lemes banget, putih banget. Ya, takut, udah tertunduk. Ya malu, ya takut, itu kan, ya aibnya dibuka, gimana nggak malu. Terus takut kan, terancam nanti dapat siksa, Allah murka. Tapi kemudian Allah mengatakan, kuntu satartuha laka fid dunya wa ghafartu laka fil akhirah. Masya Allah. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, aibmu waktu di dunia aku tutup. Ya banyak kan kesalahan kita, hanya kita yang tahu. Allah tahu jelas, ya. Orang lain nggak tahu, sampai istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu. Yang tahu kita sama Allah jelas tahu.
Banyak sekali aib-aib, kesalahan-kesalahan. Allah tutup. Ya kita modalnya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah tutup. Allah nggak buka waktu di dunia. Kalau dibuka betapa malunya kita. Kayak kalau ulama yang sangat zuhud, sangat tawadhu itu laukan bidzambi raihah maka nalihatin an yujalisani. Sekiranya dosa itu mengeluarkan aroma busuk, maka tidak ada yang mau dekat-dekat denganku gitu. Ya. Allah tutup. Nah, di situ hisab yang ringan. Dulu kamu dosa aku tutup-tutupi. Sekarang aku ampuni. Enak banget. Alhamdulillah. Lega kayak apa? Terus langsung berbinar-binar gitu kan. Senang banget, lega banget. Ini hisaban yasira. Setelah itu baru disebut-sebut kebaikannya. Kamu sholat, kamu puasa, kamu sedekah, kamu bantu orang, kamu bakti sama orang tua, kamu ngaji. Ini ya, talabul ilmi. Itu baru sebut-sebut. Dan diterima gitu. Qabul ya, diterima. Alhamdulillah. Hisaban yasira. Hisaban asira sebaliknya. Ketika yang disebut pertama justru kebaikan-kebaikannya. Kamu dulu begini ya, kamu dulu begini, kamu dulu begini. Yo, bangga dia. Bangga. Tapi apa? Allah tidak terima. Hadhihi a'malukum. Turaddu alaih. Ini amalmu enggak dipakai, dilempar. Ya, Allah enggak mau. Kenapa? Amal itu tidak didasari oleh keimanan, amal itu didasari oleh keikhlasan. Ada tujuan-tujuan selain Allah. Ria, sum'ah, ditolak. Yang tadinya sudah berbunga-bunga, ya langsung blesek. Dilanjutkan disebutkan kejelekannya banyak banget. Kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, tambah karu-karuan. Ya. Ini hisaban asira. Atifillah azanallahu wa yakum ajmain. Ini prosesi hisab, nanti masuk lagi prosesi apa? Setelah hisab timbangan, yaumul mizan. Nah, sudah masuk hisab? Ya. Nah, kita lanjutkan nanti ya insyaallah. Ya betul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wala quwwata illa billah. Ya, sampai hanya hisab. Hisab itu hari timbangan amal. Jadi mizan di situ hakiki. Ya, timbangan yang nyata. Timbangan ya kalau kita lihat ada neraca itu ada 2 tempat ya untuk menimbang. Di situ nanti yang ditimbang ada amal, ya. Amal kita ditimbang, dosa, pahala, ya. Kemudian badan juga, badan kita ditimbang. Iya, ya kan nanti ada orang disebutkan badannya besar, tapi timbangannya 0, ya. Kebaikannya tidak ada. Tapi orang seperti Ibnu Mas'ud misalnya disebutkan betisnya yang krempeng, ya memang gitu. Nyatanya berarti ya betis beliau yang krempeng itu nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Gunung Uhud besar kan? Lebih berat daripada gunung. Nah ini orangnya juga ditimbang bagaimana dia menggunakan tangannya, matanya, lisannya, telinganya, kakinya ya untuk ibadah apa tidak. Kalau digunakan untuk ibadah timbangannya berat insyaallah subhanahu wa taala. Ini amalnya ditimbang. Ketemu pahalanya lebih berat atau dosanya lebih berat. Aman saqulat mawazinuhu. Ini kalau kita mau menginginkan isyatin rodiyah ya kita harus berusaha bagaimana timbangan perbuatan baik kita atau pahala kita lebih berat selalu daripada dosanya. Kalau kerasa dosa bagian ya tutup dengan kebaikan.
Faman khaffat mawazinuhu. Nah, ini kalau sampai kebaikannya atau kejelekannya yang kebaikannya khaffat itu ringan, nah ini kita harus takut. Nah, kesempatan hidup kita dikasih umur kan dua, satu mengurangi dosa, ya. Masa-masa lalu mungkin kita belum sadar nih perbuatan dosa apa, ya, kita sekarang sudah mempunyai kesadaran, ayo gugurkan dosa-dosa kita dengan istighfar, dengan taubat. Kemudian yang kedua adalah nambah pahala, ya, dengan ibadah-ibadah itu. Setelah timbangan nanti ada apa? Setelah ditimbang ada sirat. Haud, di mana haud? Haud itu telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haud itu bukan kausar, kausar beda. Kausar itu sungai di surga. Itu untuk Nabi, ya. Jelas. Inna a'tainakal kausar, itu sungai kausar di surga, itu untuk Nabi. Nah, haud sebelum surga neraka ini itu ada haudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luas, gayungnya sangat banyak, diibaratkan sebanyak bintang di langit ya. Orang-orang yang mengaku umatnya Nabi silahkan, ya. Tapi nanti ada orang yang ngaku tapi tidak diizinkan, ya, ditolak. Nabi interupsi, kenapa mereka ditolak, kan mereka umatku. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Orang-orang yang nambah-nambah syariat, meskipun ngaku umatnya Nabi, nanti tidak bisa minum dari telaganya Nabi. Padahal kalau sampai minum telaganya Nabi, pasti akan apa? Tidak kehausan selama-lamanya. Nah, sirat, haud ini banyak yang mengatakan sebelum sirat, ada yang mengatakan setelah sirat. Allah alam. Sirat kondisi yang sangat mengerikan dan semua orang pasti akan melewati. Nabi melewati apa tidak? Melewati. Ya, Nabi Muhammad melewati. Cuman begitu melewati Nabi ini, beliau tidak langsung ke surga. Beliau nunggu umatnya. Allahumma sallim salim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Sayangnya Nabi dengan umat. Nah, nanti kondisi itu orang yang nyeberangi sirat itu, ada yang secepat kilat, ya, ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti naik kuda kencang, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti merangkak, bahkan ada yang tertatih-tatih antara merangkak, jalan, berhenti, terpelanting, ya, babak belur, tapi selamat. Ada. Ini kenapa ini kira-kira? Ya kalau yang bus sudah jelas lah ya. Ini bisa babak belur. Kenapa? Di antara sirat itu ada kawalib. Kawalib itu kayak gancu. Jadi jebret gitu ya. Jadi kalau jalannya cepat ya nggak kena, dia gini. Nah, pas gini dia jalan kan nggak kena. Tapi kalau jalannya londok, cetruk. Di sini cetruk lagi, babak belur. Ya. Nah, tapi meskipun babak belur sampai juga gitu. Itu siapa mereka? Ini orang yang banyak dosanya, tapi pahalanya juga banyak, gitu ya. Ya kan, asal pahalanya lebih banyak sedikit saja dia selamat. Jadi dosanya banyak, tapi pahalanya lebih banyak. Karena dosanya tadi dia tercapek-capek. Tapi karena pahalanya lebih banyak, akhirnya dia bisa selamat. Nah, itu semua nanti tergambar bagaimana cahaya yang mereka dapatkan. Ada cahaya yang besar, terang sekali, kakaubil durri, ya, seperti bintang durri. Ya. Ada yang sampai kecil sekali, seperti cahaya lilin. Kadang padam, nanti nyala lagi. Ya, kalau lagi padam, dia diem, nggak bisa bergerak. Nyala, dia bisa jalan. Nah, semakin terang, semakin cepat. Semakin gelap, semakin pelan.
ini kondisi di sirat. Yang tidak seperti itu berarti orang-orang yang dosanya lebih banyak pasti terjatuh. Pasti terjatuh. Orang-orang yang dosanya lebih banyak. Nah, kalau banyak banget berarti kan dari awal sudah jatuh. Tapi kalau ya sedikit sekali sisanya berarti udah hampir sampai gitu ya, hampir selesai jatuh. Tapi kan nanti masih ada syafaat ya. Syafaat dari saudaranya yang syahid misalnya, syafaat dari anaknya bisa, syafaat dari Rasulullah juga bisa. Meskipun jatuh ya nanti bisa langsung diangkat bisa, karena syafaat. Itu yang kita harapkan kan, syafaat. Ya, syafaat dari Nabi, ya syafaat dari, bisa juga sama muslim. Ini sirat. Setelah sirat belum selesai, masih ada kontor. Kontor itu peradilan terakhir. Ini menyelesaikan hak-hak adami atau hak-hak makhluk hidup. Jadi kalau kesalahan dengan Allah kan sudah gampang, maksudnya selesai gitu. Tapi kesalahan dengan manusia nggak selesai. Ya. Kesalahan dengan manusia, orang pahalanya banyak, tapi dia punya kesalahan dengan manusia belum selesai. Di kontoroh ini nanti akan diselesaikan. Punya hutang misalnya, pernah menghibah, pernah dolim, mukul manusia atau bahkan hewan. Pernah mukul hewan dengan dolim tanpa alasan, nanti hewannya dipanggil. Ya, hewannya dipanggil. Kamu dulu pernah dibeginikan sama orang ini, balas sekarang. Balas. Ya, setelah balas dibalikan lagi, ya, jadi tanah. Udah selesai. Jadi dia dihidupkan hanya untuk balas tak. Sama ustadz misalnya, sama ustadz serang-serang gitu kan. Kadang ya sampai hibah juga, sampai macam-macam. Tapi orang baik, pahalanya lebih banyak. Ini kan nggak bisa selesai juga. Namanya kehormatan ini, ini sangat besar ya. Nanti tuntut-tuntutan diselesaikan. Setelah selesai nanti manaza'na, diangkat dari hati ya. Hil, dengki, dendam, benci, dah nggak ada. Dulu waktu di dunia Ustadz Fulan pokoknya sengit banget. Tapi sama-sama ahlul jannah mengenai serangkul-rangkulan gitu ya. Dah tidak ada dendam, kedengkian. Nah, ini kontoroh ya, sebelum akhirnya surga ataupun kalau tadi neraka sudah jatuh duluan ya, tapi yang selamat dari sirat insyaallah ahlul jannah langsung, tapi belum selesai di situ, masih ada kontoroh ya. Kemudian orang yang sama antara kebaikan dan keburukan nanti belum bisa ke surga. Dia tertahan dulu di A'raf. Dia sangat takut terjatuh ke neraka dan sangat berharap ke surga, tapi belum bisa, masih tertahan dulu ya. Berarti bagaimana dia bisa syafaat ini nanti yang akan bermain. Wallahu a'lam bishawab. Berarti fillah hasanallahu wa iyyakum ajmain ya. Alhamdulillah sampai sini itu maliki yaumiddin. Jadi ketika kita baca ayat ini, bagaimana kita menggambarkan kondisi kita nanti di akhirat ya, di mana kita tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan sebesar apapun, jangankan cuma seorang RT, kecamat ya, raja, bahkan ngaku raja di raja, enggak ada apa-apanya nanti di hari kiamat. Hanya Allah ya, Wahidul Qahhar itu. Sekian, semoga bermanfaat. Atas salam, maaf aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.